Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen Israel rohani. Ya, Kristen Israel rohani. Apa itu? Nah, simak videonya sampai habis, jangan di-skip, supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Nah, sering kita mendengar khotbah yang katanya orang-orang Kristen ini adalah orang-orang Israel rohani, sehingga berhak juga atas kekayaan bangsa-bangsa. Seperti yang saya ulas di video saya kemarin, Anda bisa lihat di sini, ya. Kristen kekayaan bangsa-bangsa. Oke. Nah, itu karena khotbah yang menyatakan orang Kristen juga orang Israel rohani, sehingga berhak untuk kekayaan bangsa-bangsa untuk diberikan ke dia. Astaga. Nah, seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, itu adalah janji Allah kepada umat Israel, orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang malas juga nggak dapat, ya. Nah, itu terbukti dengan dikuasainya sektor perekonomian di dunia ini oleh orang-orang Yahudi. Penguasaan teknologi juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Oke? Nah, inilah janji Allah yang diberikan kepada orang-orang Israel pada masa pembuangan. Ya kan? Juga dijelaskan tentang hak-hak lain dari orang-orang Israel itu di Perjanjian Lama. Banyak janji-janji Allah kepada orang-orang Israel, ya. Nah, tetapi apakah betul orang Kristen adalah orang Israel rohani? Kedengarannya keren banget ya, rohani banget gitu ya. Padahal kata Israel rohani itu tidak ada di Alkitab. Oke? Nah, jadi begini, saya harus jelaskan ya, kenapa bisa muncul itu kata-kata Israel rohani. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, orang Israel atau orang Yahudi itu oleh hukum Taurat dibatasi hubungannya dengan orang-orang non-Israel yang disebut Goyim. Oke? Haram hukumnya jika orang Israel menikah dengan Goyim. Anda bisa lihat di Ulangan 7 ayat 3. Haram. Nah, orang Israel juga dilarang melakukan kerjasama dengan orang Goyim. Anda bisa lihat di Keluaran 23 ayat 32. Dan masih banyak lagi. Kisah di Jemaat Antiokhia menarik untuk disimak. Anda bisa baca di Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Nah, di sana Petrus bergaul erat dengan jemaat Goyim. Ya, orang biasa bukan orang Yahudi. Serta makan minum baik bersama jemaat yang berasal dari orang Yahudi dan orang Goyim. Nah, waktu itu wahyu untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang Goyim ini, itu pertama kali memang datang kepada Petrus untuk mengabarkan Injil kepada Goyim. Oke? Dan kelihatan dia sedang mempraktekkan Injil tersebut. Ya, duduk makan bersama-sama gitu ya. Suatu hari datanglah orang-orang dari kalangan Yakobus ke Antiokhia. Ya. Dan sejak itu Petrus memisahkan diri dari jamuan makan bersama yang sudah dibuatnya itu dengan jemaat Goyim karena takut kepada golongan orang bersunat. Maksudnya orang-orang Kristen yang masih mengharuskan orang harus bersunat, alias orang Yahudi garis keras dari kalangan Yakobus. Jadi dia sudah baik gitu ya membuat jamuan makan antara orang Yahudi dan orang Goyim atau non-Yahudi. Tapi ketika ada orang-orang datang dari golongan Yakobus ke Antiokhia itu, dia seperti
memisahkan diri, tidak melakukan praktek itu lagi karena takut sama orang-orang Yahudi garis keras dari kalangan Yakobus. Oke. Nah, jemaat dari orang Yahudi yang sebelumnya bersama Petrus yang sudah baik gitu ya, mau makan bersama dengan orang-orang goyim, ikut-ikutan munafik. Ikut-ikutan munafik, mengikuti langkah Petrus yang memisahkan diri itu. Begitu juga halnya dengan Barnabas, karena ini adalah justru pengingkaran terhadap kebenaran Injil. Paulus lalu berdiri di hadapan orang banyak dan menegur Petrus. Di sini Paulus membuktikan bahwa ia jelas-jelas telah meninggalkan pelaksanaan hukum Taurat tadi yang melarang orang Yahudi untuk bekerja sama dengan orang non-Yahudi, orang Yahudi yang tidak boleh menikah dengan orang non-Yahudi. Jelas Petrus meninggalkan hukum Taurat itu. Ya kan? Di sini Paulus, maksud saya, benar-benar tunduk penuh kepada Injil. Tunduk penuh kepada Injil. Jadi Paulus menegur Petrus. Nah, oleh karena itu, Paulus memperlakukan orang Yahudi dan orang Goyim, yaitu orang non-Yahudi, itu sama di mata Tuhan Yesus, sesuai Injil. Karena Injil tidak membedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, ketika Paulus melihat Petrus tiba-tiba berubah dan memberlakukan kembali hukum Taurat, yaitu memisahkan diri dari orang-orang non-Yahudi, seperti hanya mau makan bersama dengan orang Yahudi, dan memisahkan diri dari orang-orang Goyim tadi, maka Paulus menegurnya. Nah, istilah Israel rohani ditenggarai muncul dari penafsiran yang salah atas Roma 2 ayat 28 sampai 29. Penafsiran yang salah atau melenceng dari Roma 2 ayat 28 sampai 29. Di situ Paulus menyatakan bahwa orang yang disebut Yahudi atau orang Israel bukanlah orang yang secara lahiriah atau fisik Yahudi. Dan yang disebut bersunat bukanlah orang yang disunat secara lahiriah. Dan sunat bagi orang Kristen adalah sunat di dalam hati, bukan sunat fisik. Oke? Secara rohani, ini artinya mematikan kedagingan, hawa nafsu, dan lain-lain. Itulah sunat hati. Kelihatannya mentang-mentang ada kata sunat rohani, maka dibuatlah juga istilah Israel rohani. Ya, oh kalau begitu sekarang orang Kristen sama dong dengan orang Yahudi. Maksudnya begitu, dibuatlah istilah Israel rohani, meski Alkitab tidak mengatakannya. Oke, di Roma 2 ayat 28 sampai 29 itu sebenarnya Paulus ingin menegaskan bahwa orang-orang non-Yahudi yang disebut Goyim itu meski secara lahiriah atau fisik bukan orang Yahudi, tetapi sesuai Injil perlakuan terhadap orang-orang ini tidak lagi dibedakan dengan orang Yahudi. Ya, secara darah dia pasti bukan orang Yahudi. Tetapi secara perlakuan tidak boleh diperlakukan seperti bukan orang non-Yahudi. Nah, ini sama analoginya dengan seseorang, misalnya saya lah contoh. Saya lahir memang di Indonesia tetapi menjadi WNI karena proses naturalisasi. Ya. Nah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kalau kita memacu ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen pada tahun 2011, jelas dikatakan bahwa saya karena bukan orang Indonesia asli, jadi WNI karena naturalisasi gitu ya, saya tidak berhak mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Ya kan? Nah, kemudian setelah diamandemen, undang-undang itu menjelaskan bahwa yang berhak menjadi presiden ini haruslah orang WNI, warga negara Indonesia sejak lahir. Saya sejak lahir bukan WNI. Artinya saya tidak berhak
Kalau secara undang-undang ya, kecuali nanti undang-undang itu dirubah lagi. Saya tidak berhak mencalonkan diri menjadi presiden. Tetapi karena anak-anak saya dari lahir sudah menjadi warga negara Indonesia, dia punya hak sewaktu-waktu mencalonkan diri menjadi presiden. Oke? Nah, jadi dengan kata lain, janji Allah ini kepada orang Israel asli saja. Bukan kepada orang Israel naturalisasi. Kira-kira begitu analoginya ya. Kalau saya nih orang warga negara Indonesia naturalisasi. Sedangkan anak-anak saya warga negara Indonesia bukan naturalisasi karena sudah sejak lahir ya. Jadi itulah yang harus membedakan mana orang Israel yang asli, mana orang Israel yang cuma diperlakukan sama. Yang karena secara Injil tidak boleh dibedakan mana orang Israel atau Yahudi asli dan orang non-Yahudi. Harus diperlakukan sama, setara di mata Tuhan. Tetapi janji Allah itu tetap hanya kepada orang-orang Israel. Seperti misalnya segala kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Nah itu hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang Israel rohani. Jadi jangan mengada-ngada gitu ya. Ada yang namanya Israel rohani dan kitalah orang-orang Israel rohani ya yang berhak menadah berkat dari Allah karena Allah sudah berjanji kepada kita yang juga orang Israel. Nah, kalau Anda orang Israel sekarang aja masing tidak makan babi. Anda masing makan babi? Ya sudahlah. Anda makan babi kan? Nah, orang Israel tidak makan babi. Mau jadi orang Israel ya jangan makan babi lah. Ya. Dan masing banyak lagi orang-orang Israel masing mengikuti hukum Taurat. Ya, banyak. Nanti pelan-pelan saya bahas ya. Jadi jangan suka sombong mengklaim diri Anda sebagai orang Israel rohani. Jadi kalau Anda pernah jadi korban dan melabelkan diri Anda sendiri sebagai orang Israel rohani, kini saatnya Anda harus sadar bahwa Anda bukan orang Israel rohani. Anda orang biasa yang beragama Kristen. Dan bagi Anda yang suka menyesatkan orang bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang Israel rohani, kini juga saatnya untuk Anda bertobat. Oke? Demikian semoga mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Shalom.